209. Kita berangkat sekarang, tanya Louis setelah memastikan koper Liha sudah terangkut semua. Iya Pak, jawab Liha singkat. Pak, dari Tuan sekarang Pak, tanya Louis tidak percaya. Ya ampun, apalagi sih? Hanya panggilan saja, kenapa Anda begitu cerewet? Liha menggeleng-geleng tidak percaya dengan kelakuan pria di sebelahnya yang semakin mengenalnya mulai terlihat sifat aslinya yang cerewet dan suka memerintah. Baiklah kalau kamu mengatakan, hanya sekedar panggilan. Kalau begitu, aku bebas memanggilmu dengan sebutan, istriku. Louis menaikkan alisnya dan menyeringai sinis. Liha menatap Louis dengan pandangan geli dan jijik. Istriku, apaan itu? Kita belum sah menjadi suami istri. Kenapa harus memanggil seperti itu? Ujar Liha dengan bibir mengerut. Hanya dalam hitungan jam saja semua akan berubah. Oh ya, setelah kamu menjadi istriku, ada beberapa poin yang harus kamu patuhi. Louis mengeluarkan selembar kertas dari dalam saku jaketnya dan memberikannya pada Liha dengan tangan kiri. Karena tangan kanannya sedang mengemudikan mobil. Apa ini? Jawab Liha tidak mengerti. Buka dan baca. Kalau perlu yang keras agar kamu langsung mengerti. Ujar Louis. Liha bingung apa yang sedang direncanakan pria ini sebenarnya. Tunggu dulu. Liha baru menyadari kalau hari ini Louis merubah penampilannya. Warna rambutnya kini berubah menjadi warna coklat agak keabu-abuan. Louis yang merasa menjadi pusat perhatian calon istrinya itu tersenyum menyeringai. Kenapa? Kamu terpesona dengan penampilanku. Aku mengecatnya semalam. Bagus tidak? Louis menyugar rambutnya ke belakang. Rambutnya yang sedikit gondrong dengan warna agak cerah, membuat kulit putihnya semakin bersih dan terpancar ketampanannya 100 kali lipat. Ya aku tampan, sangat tampan malahan. Tapi kamu belum membuka kertas yang aku berikan. Jadi tolong simpan kekagumanmu di malam pertama kita nanti malam, oke? Ucap Louis dengan santainya. Apa sih? Ya ampun, bulu kudukku sampai berdiri mendengarnya. Liha mengusap-usap kedua lengannya seperti orang merinding. Perlahan, perempuan berhijab itu membuka kertas dan membaca isinya. Matanya spontan melebar dan mulutnya menganga lebar. Apa-apaan ini? Sejak kapan ada perjanjian seperti ini? Ini sangat merugikan aku. Aku tidak akan menandatanganinya. Liha memberikan kertas itu pada Louis kembali. Kamu harus menandatanganinya atau aku akan minta kakakmu yang mewakilimu untuk menandatangani. Jawab Louis lagi. Bandara pun akhirnya sampai di depan mata. Mereka berdua turun dan mengeluarkan kopernya masing-masing. Liha masih ingin berdebat dengan Louis namun Louis mengacukannya berpura-pura tidak mau tahu. Liha berlari-lari kecil menyusul Louis dengan menarik kopernya. Hingga satu ketika dia terjatuh karena tersandung tanjakan yang tidak terlihat olehnya disebabkan berlari. Aduh, Liha mengaduh. Tas selempang yang selalu dibawa dan kopernya ikut terjatuh. Beberapa orang yang menyaksikan hendak menolongnya tapi seseorang sudah membantu mengangkat kopernya dan mengambil tas selempang yang terlempar 2 meter di depan. Kamu tidak apa-apa? Tanya seorang pria dengan suara beratnya. Iya aku tidak apa-apa, terima kasih. Liha lebih fokus membersihkan roknya yang kusut dibanding melihat wajah orang yang menolongnya. Lain kali hati-hati ya, jawab pria tersebut. Iya terima kasih sekali. Lagi, Liha termangu menatap wajah pria yang menolongnya. Dia adalah pria yang selama ini dia cari. Pria yang telah mengisi relung hatinya yang terdalam dan kini sudah ada di depan mata. Kamu mau kemana? Tanya pria tersebut. Saya mau ke Bali, ucap Liha dengan gugupnya, sambil menunduk. Liha lupa kalau dia harus segera menyusul Louis untuk check-in. Wah sama dong. Saya juga mau ke Bali. Salah seorang teman saya akan menikah di sana, acara pribadi. Hehe, ungkapnya. Oh ya, apa kabar Anda? Apakah baik-baik saja? Liha mengamati tubuh pria yang pernah diperban dan diobatinya selama hampir 2 minggu itu. Baik, kamu kenal saya. Apa saya mengenal kamu? Pria itu berkata.
Dia calon istriku. Louis menunggu Liha di tempat check-in tapi tidak datang juga sehingga pria yang kini memiliki rambut warna medium ash brown itu mencari Liha kembali ke jalan yang dia lewati sebelumnya. Louis, hai, calon pengantin, kenapa masih di sini? Bukankah seharusnya kamu sudah ada di tempat pelaminan? Masih ada waktu untuk sampai ke sana. Liha, kenalkan ini temanku, Jack. Jack, kenalkan ini calon istriku, Liha. Louis menghampiri Liha dan berdiri tepat di sampingnya. What? Calon istrimu? Perempuan dengan penampilan tertutup seperti ini. Jack, ternyata adalah yang membantu Liha mengambil barang-barangnya. Dan juga, Jack adalah cinta pada pandangan pertama yang dirasakan Liha. Liha terdiam dan termenung. Bibirnya otomatis menutup. Pria yang dicari-carinya adalah teman dari calon suaminya. Maaf, saya jalan duluan. Liha mengambil tas dan menyeret kopernya untuk menuju tempat check-in. Karena tiket sudah dipegang masing-masing, Liha bisa masuk duluan. Tinggallah Jack dan Louis yang saling bertukar pandang. Selamat pagi Nyonya, waktunya untuk sarapan. Suara lemah lembut Hera membangunkan Kalista hingga ke alam bawah sadarnya. Kalista bermimpi sedang bermain di taman bersama anak-anak kembarnya dan juga Darren. Mereka berempat sangat bahagia hingga tidak ada raut wajah kecewa atau duka ada di antara mereka. Ibu Hera, Anda membuyarkan mimpiku. Ucap Kalista sedikit cemberut manja. Maafkan saya Nyonya, saatnya makan pagi. Ujar Hera lagi. Kalista mencari sesosok yang kini sangat dirindukannya setiap hari. Tapi dia tidak ada di mana-mana. Kemana dia? Tuan Darren sudah berangkat sejak 1 jam yang lalu, Nyonya. Jawab Hera yang mengetahui siapa yang dicari ibu hamil ini. Oh, dia tidak membangunkanku. Kalista kecewa merasa diabaikan dan ditinggalkan diam-diam. Bu Hera menatap lembut dengan senyumannya. Tadi Tuan berpesan tidak perlu dibangunkan. Setelah selesai rapatnya, beliau akan kembali secepatnya. Begitu pesan Tuan Darren kepada saya. Hera menyampaikan amanah yang diberikan Darren kepadanya sebelum berangkat kerja tadi. Oh begitu, ya sudahlah, dia pria yang sangat sibuk dan hidup berdasarkan jadwal dan jadwal. Aku tidak pernah masuk dalam jadwalnya. Kalista memaksakan senyumnya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kalista memilih mengikuti apa yang dikatakan Hera. Wanita paruh baya yang mungkin lebih tua usianya daripada mamahnya ini, atau mungkin saja karena Bu Hera selalu bekerja keras dengan fisiknya sehingga wajahnya lebih tua dari usianya. Hera mengelap tubuh Kalista dan membantu perempuan hamil yang masih terluka di bagian dalam itu dengan sabar sampai memakai bajunya. Setelah Kalista sudah segar dan rapi, waktunya untuk makan pagi pun tiba. Kalista masih belum bisa menggerakkan tangannya. Pakaian yang dipakai pun hanya menutupi tubuhnya, namun tidak sampai memakai hingga ke lengan. Hera dengan sabar dan telaten menyuapi Kalista. Makan pagi dengan bubur bukanlah hal yang nikmat bagi Kalista. Namun, semua itu demi kesehatannya agar segera pulih dan pulang ke rumah. Bab 210. Prosesi pernikahan Liha. Hera dengan sabar dan telaten menyuapi Kalista. Makan pagi dengan bubur bukanlah hal yang nikmat bagi Kalista. Namun, semua itu demi kesehatannya agar segera pulih dan pulang ke rumah. Nanti kalau sudah sampai rumah, aku ingin makan sup lagi. Ujar Kalista setelah menghabiskan suapan terakhir bubur ayam tanpa ayam tersebut. Saya akan membuatkannya khusus untuk Nyonya. Ucap Hera sambil tersenyum lembut. Benarkah? Iya Nyonya, pasti. Tapi sekarang Nyonya harus lekas sehat dan pulih kembali. Rumah sepi tanpa adanya Nyonya di tengah-tengah kami. Ucap Hera sambil meletakkan mangkuk kosong bekas bubur ayam tersebut.
Sementara itu di tempat berbeda yang jaraknya ratusan kilo, seorang perempuan muda bertubuh mungil, memangkas abis rambutnya dari panjang menjadi cepak seperti potongan para tentara. Perempuan itu adalah buronan dari kasus percobaan pembunuhan yang membuat seorang istri dari pengusaha muda, Darren Anderson, masuk ICU selama 4 hari. Perempuan mungil itu kini menetap di sebuah rumah terpencil di daerah pinggiran pantai, yang masyarakatnya sangat jarang menyaksikan berita di TV namun lebih suka menonton sinetron atau berita gosip artis terkini. Jadi, menurutnya, kondisinya seperti ini sangat aman dari incaran para pencari wajah dirinya. Britney tinggal seorang diri. 3 orang anak buah yang membantunya menjadi perpanjangan tangan saat pembunuhan itu terjadi, entah kemana. Karena sejak kejadian itu, mereka langsung berpisah satu sama lain. Kehidupan orang tua Britney pun hancur lebur. Darren dan Donnie menyikat habis seluruh aset perusahaan dan rumah beserta semua kendaraannya dilelang. Kini tidak ada lagi yang tersisa dari keluarga Britney yang kaya terhormat menjadi miskin terhina. Kabarnya ayah Britney meninggal bunuh diri, sedangkan ibunya Britney masuk rumah sakit jiwa, karena tidak kuat menanggung beban mental keluarganya dari pandangan orang-orang. Britney kini mengandalkan uang tunai yang diambil dari brankas ayahnya sebelum semuanya disita dan barang-barang berharga yang berhasil dia bawa untuk menghidupi dirinya. Britney bertekad untuk kabur ke luar negeri tapi sudah sulit karena namanya sudah masuk ke dalam DPO, data pencarian orang. Setiap hari yang Britney lakukan adalah mencari cara agar bisa kembali ke dalam keluarga Darren dan membalas dendam atas kehancuran keluarganya. Hai, kamu penghuni baru kampung ini ya? Seorang pria dengan warna kulit asli anak pantai menghampiri Britney yang sedang duduk asyik menatap lautan lepas dari bibir pantai. Britney tidak menggubrisnya dan berpura-pura tidak mendengar. Sombong sekali. Kamu belum tahu siapa aku, Pria bertubuh kurus namun memiliki otot berlebih itu, semakin mendekati Britney yang masih tidak melayani pembicaraannya. Aku pemimpin geng kampung ini. Apapun yang aku katakan, mereka pasti mematuhinya. Ucapnya lagi dengan nada bangga. Hufet, aku tidak peduli dan aku tidak mau tahu. Tolong tinggalkan aku sendiri. Ucap Britney akhirnya membuka suara. Hahaha, ternyata kamu tidak bisu. Baguslah kalau begitu. Sepertinya kamu butuh bantuanku. Ada yang bisa aku bantu? Tanya pria itu lagi dengan terus memaksa tanpa peduli kalau dia telah diabaikan sejak pertama menyapa. Pergilah dari hadapanku sejauh mungkin. Jawab Britney dengan kesalnya sambil mengeraskan rahang. Perempuan seperti kamu perlu aku beri pelajaran agar tidak sombong dan menurut pada peraturan di sini. Ucapnya. Dengan gerak-gerik mata mencurigakan kesana kemari, pria itu menarik tangan Britney dan menggendong tubuhnya di atas bahu. Tidak ada siapa-siapa sama sekali di sekitar pantai. Suasana masih sepi, tidak ada pengunjung satupun. Tolong, suara Britney tercekat di tenggorokan karena sesungguhnya Britney sedang haus sehingga serak. Diamlah atau kamu akan rasakan akibatnya lebih parah lagi. Pria itu memukul bokong Britney dengan sekali tepukan. Perempuan mungil berambut cepak itu dibawa ke sebuah gubuk kecil pinggir pantai yang terbuat dari bambu. Pria kurus itu menghempaskan tubuh Britney ke atas tikar yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Kamu mau apa, brengsek? Kedua tangan Britney dicengkeram di sisi kanan dan kirinya. Meskipun tubuh pria itu kurus namun tenaganya masih lebih kuat dibandingkan Britney. Spontan lelaki itu terkapar di lantai tanpa keramik dengan kepala bersimbah darah. Britney gemetar melihat lelaki itu tidak bergerak. Apakah sekarang dia benar-benar menjadi seorang pembunuh? Batin Britney berkecamuk hebat. Dia tidak mau diamuk masa atau digiring polisi ke sel tahanan. Britney pun menyeret tubuh lelaki itu ke tempat tersembunyi di gubuk itu. Perempuan yang telah membunuh 2 kali itu berencana akan membuang jasad lelaki ini ke tengah laut di malam hari nanti. Dia pun keluar dari gubuk reot itu untuk kembali ke rumah sewanya. Perempuan yang menjadi buronan polisi itu mentertawakan nasibnya. Hahaha,
Sungguh hidupku saat ini tidak seperti aku yang dulu bergelimang harta dan setiap malam dugem bersama teman-teman. Teman, teman seperti apa yang tidak mau menolong dirinya saat ini yang sedang kesusahan? Di mana mereka berada saat aku minta tolong menginap di rumah mereka semalam saja, mereka tidak mengizinkan dengan berbagai macam alasan. Mereka hanya semangat menemani Britney jika untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang semalaman. Mereka hanya senang ketika Britney selalu membelikan mereka tas dan pakaian dari brand ternama dengan harga fantastis. Sungguh menyedihkan hidupnya saat ini. Tapi Britney tidak akan menyerah pada nasibnya. Perempuan ini akan terus mencari cara untuk membunuh Kalista, setelah menikamnya dengan pisau tidak berhasil sama sekali. Semua yang dibutuhkan sudah siap. Calon pengantin wanita dan calon pengantin pria, wali nikah, saksi, penghulu, dan mahar. Pernikahan yang sangat sederhana itu digelar di villa milik Louis yang terletak di seninya. Papi Mami Louis turut hadir dalam acara sakral tersebut. Liha yang mengenakan busana pengantin muslimah warna putih salju tampak sangat anggun dan cantik di hari istimewa tersebut. Louis, sang calon pengantin pun tampak gagah dan sangat tampan dengan balutan setelan jas berwarna putih merek desainer ternama dari Hong Kong. Dan, di dalam kamar pengantin, seorang lelaki sedang duduk berhadapan dengan perempuan yang menahan tangisan agar riasannya tidak luntur. Liha, tunai sudah tanggung jawab kakak kepadamu. Setelah ikrar ijab kabul nanti, kamu bukan lagi tanggung jawab kakak. Suamimu akan menggantikan posisi kakak untuk selamanya. Kakak tidak tahu apa yang terjadi dengan semua ini. Tapi kakak yakin, kamu tidak akan pernah mengecewakan kakak. Nico duduk lemas menghadap sang adik yang diamanahkan oleh ayah untuk dijaga setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Bab 211. Nico duduk lemas menghadap sang adik yang diamanahkan oleh ayah untuk dijaga setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Liha sesenggukan menahan tangis yang akan pecah keluar dari matanya. Kakak, terima kasih sudah percaya padaku. Terima kasih sudah menjagaku selama ini dan menjadi pengganti ayah untuk aku yang sering menyusahkanmu. Aku selalu doakan kakak agar mendapatkan perempuan baik-baik yang kakak dan dia saling mencintai dan mengasihi hingga sehidup semati. Liha mengucapkan dengan suara terbata-bata dan napas yang tidak beraturan. Mohon maaf, acaranya akan segera dimulai. Pak penghulunya sudah siap. Seorang perempuan penata rias yang disewa Louis untuk mendandani calon istrinya kali ini, menyembulkan kepalanya dari balik pintu yang terdorong dari luar. Baik, aku akan segera keluar. Nico menjawab perempuan tadi. Aku keluar sekarang. Calon suamimu alias bosku sudah tidak sabar ingin memperistrimu. Semoga dia bisa memperlakukanmu dengan baik dan sebagaimana seharusnya seorang suami terhadap istrinya. Nico menatap sang adik yang masih tertunduk menahan tangis yang menyesakkan dada. Sang kakak merasakan ada sesuatu yang disembunyikan adiknya. Tapi, dia akan mencari tahu nanti, setelah prosesi pernikahan ini selesai. Suasana tempat sakral itu sudah rapi dan tertata dengan apik. Louis dan keluarganya sudah duduk dengan posisinya masing-masing, begitu juga dengan para petugas dari KUA dan beberapa saksi dari teman Nico. Sungguh suatu pernikahan yang amat sangat sederhana, lebih sederhana. Sungguh suatu pernikahan yang amat sangat sederhana, lebih sederhana dari tipe rumah kreditan yang bahkan masih memiliki banyak sekat untuk banyak orang.
Louis dan Nico duduk di atas karpet tebal dan empuk dengan kualitas prima, saling berhadapan. Kali ini status Louis bukanlah sebagai bos dari Nico, melainkan calon suami dari adiknya. Nico menatap gamang wajah Louis yang tampaknya sudah mantap dengan dada tegap dan pandangan lurus ke depan. Saksi-saksi semua sudah hadir. Tanya petugas KUA. Sudah. Beberapa tamu undangan menjawab. Baiklah, hari ini kita akan memulai prosesi ijab kabul. Dimohon perhatiannya. Dan, setelah selesai mengucapkan ijab kabul, jangan ada yang bertepuk tangan. Jangan ya. Cukup ucapkan, Alhamdulillah. Dipahami ya. Ucap tegas Pak Penghulu tersebut. Siap. Dijawab serempak oleh para tamu yang sudah tidak sabaran dan deg-degan sejak tadi. Sekarang, Mas berdua berjabatan tangan. Dikarenakan Baliha sebagai calon istri adalah seorang yatim piatu, maka diwalikan oleh kakaknya yang bernama Nico Sujana. Ucap sang petugas. Setelah beberapa tahapan yang dilalui, akhirnya secara sah Louis Hutomo telah menjadi suami dari Liha Sujana. Pernikahan yang tertutup dengan konsep sangat sederhana itu menjadi hari paling spesial untuk sepasang pengantin baru, terutama pengantin perempuan di mana dia yang belum pernah berpacaran telah menjadi istri dari seorang pria yang berpengalaman menjadi petualang wanita. Namun, momen haru dan istimewa tersebut harus ternoda dengan kehadiran seorang tamu tak diundang. Louis, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu meninggalkan aku di Italia untuk menikah dengan seorang perempuan kampungan seperti dia. Kamu anggap aku apa? Perempuan itu adalah Grace, wanita yang menjadi teman tidur Louis selama bertahun-tahun sebelum pria blasteran itu mengenal Liha. Grace, Anggun dan Kevin saling bertukar pandang tidak percaya. Nico sebagai sang kakak dari pengantin wanita merasa tersinggung adiknya dikatakan perempuan kampungan. Kamu siapa berani sekali mengatai adik saya perempuan kampungan? Nico berang luar biasa. Liha hanya bisa menunduk terdiam. Cepat atau lambat, hal seperti ini akan terjadi. Dan, aura SWT menunjukkannya lebih cepat. Louis melihat Grace yang datang membabi buta dan hampir melukai Liha yang diam tak bergeming. Beruntung ada Nico, sang kakak dan beberapa orang tamu pria yang menghalangi. Langsung menarik Grace ke dalam salah satu ruangan kosong di dalam villa mewah tersebut. Maafkan semuanya, ini hanya kesalahpahaman. Anak kami akan menjelaskan nanti duduk perkaranya. Kevin Hutomo, sang ayah terpaksa turun tangan mencairkan suasana yang penuh ketegangan. Semua petugas KUA dan para saksi pun pulang diantar oleh para asisten rumah yang bekerja untuk Louis tersebut. Tinggallah Liha, Nico, Anggun, dan Kevin, juga Jack yang diam tidak tahu harus berkata apa. Maaf, saya kembali ke kamar dulu. Liha menghampiri Anggun dan Kevin yang sudah sah menjadi mertuanya. Mamami, Papapi, mohon doa restunya agar kami bisa mengarungi rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kedatangan Mami Papi untuk memberi restu di pernikahan kami ini. Liha mencium punggung tangan Anggun dan Liha. Kedua orang tua Louis itu sangat bangga dan senang dengan sikap yang ditunjukkan oleh menantu mereka yang solehah. Berjiwa besar dan tidak mengamuk saat menghadapi masalah yang baru saja terjadi, sudah merupakan kebanggaan tersendiri untuk mereka. Kakak, tenang saja, aku tidak akan terpengaruh dengan semua ini. Kakak bisa kembali ke rumah atau nikmati dulu hidangan di sini. Aku mau kembali ke kamar terlebih dahulu. Liha menggenggam tangan sang kakak dan perempuan berjilbab yang sudah resmi menyandang status Nyonya Louis Hutomo itu berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Liha menutup pintu dan mengunci rapat-rapat pintu tersebut. Perempuan itu duduk di atas kursi meja rias sambil menatap dirinya di depan cermin besar. Cantik luar biasa berbeda dengan hari-hari biasa. Tapi sayang, Liha tidak mencintai Louis. Begitu juga Louis tidak mencintai Liha. Pernikahan ini hanya sebatas pembayaran hutang 500 juta dia sudah lunas membayarnya dengan menjadi Nyonya Louis. 3 hari sudah berlalu dan Kalista sudah kembali ke rumah meskipun harus bed rest sampai benar-benar pulih. Ibu hamil itu bosan berada di rumah sakit.
Dia ingin menyembuhkan dirinya dirawat di rumah saja. Darren pun lebih leluasa karena tidak perlu lagi menginap dan bolak-balik ke rumah sakit. Selamat pagi Nyonya, saya adalah perawat yang akan melayani Nyonya 24 jam sampai sembuh seperti sedia kala. Seorang perempuan cantik menghampiri Kalista yang sedang berjemur matahari di teras samping rumah, yang merupakan spot paling sering digunakan Kalista untuk berolahraga melenturkan tubuh. Kamu, sepertinya aku pernah melihat kamu di mana ya? Kalista mencoba mengingat wajah perempuan muda yang mungkin seumuran dengannya. Saya, salah satu perawat yang merawat Anda di rumah sakit Bali saat Anda mendapatkan rawat inap di sana. Ujar perempuan itu, iya. Aku baru ingat sekarang. Kamu jauh-jauh dari Bali, kenapa bisa tahu kalau suamiku mencari seorang perawat untukku? Tanya Kalista keheranan. Mungkin ini yang namanya jodoh. Saya membaca iklan lowongan pekerjaan sebagai perawat rumahan 24 jam yang Tuan pasang di salah satu situs online. Jawabnya lagi. Oh begitu. Siapa namamu? Tanya Kalista, didampingi Hera di sebelah kanannya yang setia menemani. Nama saya Liha Sujana. Jawabnya.